Sahabat Kak Ika, terima kasih sudah klik video ini. Jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol lonceng. Selamat menonton. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala israfil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Kak Ika. Semoga selalu dalam keadaan sehat dan dimudahkan segala urusannya. Amin. Semua manusia yang ada di dunia ini adalah orang-orang yang merugi, kecuali mereka yang beribadah dan beramal saleh. Dalam hidup ini segala hal yang kita lakukan haruslah seimbang, baik itu urusan dunia maupun akhirat. Menjadikan dunia sebagai sarana memperbanyak amal soleh adalah suatu kebijaksanaan. Meskipun kita masih hidup di dunia, tetapi tidak boleh kita lebih condong pada hal-hal yang berbau keduniawian. Bukan berarti kita tidak boleh memikirkan dunia, tetapi sewajarnya saja untuk menunjang keberlangsungan hidup. Di zaman ini, sulit sekali kita bisa menyeimbangkan antara dunia dan akhirat. Banyak orang yang hidupnya disibukkan untuk urusan-urusan dunia saja. Oleh karena itu, kita harus berhati-hati dengan dunia yang penuh tipu daya. Ada beberapa golongan orang yang rugi di dunia dan di akhirat. Siapakah itu? Dan golongan apa sajakah mereka? Orang-orang yang pelit. Salah satu orang yang rugi di dunia dan akhirat adalah golongan orang-orang yang pelit, tidak mau membantu orang lain, tidak ingat terhadap saudara, tidak memperhatikan tetangga, tidak suka memberi. Pasti ia termasuk golongan orang yang merugi dunia dan akhirat. Di dunia semua orang akan menjauhi, dan di akhirat rahmat Allah pun akan menjauh darinya. Selain merugi, rezekinya juga akan sempit. Sebagaimana disebutkan dalam hadis riwayat Bukhari dari Asma radhiyallahu anhu berkata, Nabi Shallallahu alaihi wasallam berpesan kepadaku, janganlah kamu bakhil yang menyebabkan kamu disempitkan rezekimu. Lanjut. Siapa lagi? Yakni orang yang suka menyimpan penyakit hati. Penyakit hati dapat mengubah sikap dan perilaku seseorang. Sebagaimana disebutkan dalam hadis Bukhari, ketahuilah di dalam tubuh manusia ada segumpal daging. Apabila segumpal daging itu baik, baiklah tubuh keseluruhannya. Dan apabila daging itu rusak, maka rusaklah tubuh keseluruhannya. Ketahuilah bahwa segumpal daging itu adalah kalbu atau hati. Jika seseorang memiliki penyakit hati, sungguh tidaklah tenang hidupnya, akan lebih banyak resah, stres, menjadi keras hati dan sulit dinasihati, serta tidak bisa mengatur emosi dengan baik. Di dunia hidupnya tidak tenang, di akhirat tidak mendapat rahmat Allah, kecuali ia bertobat saat masih hidup. Selanjutnya, menggibah. Ibarat memakan bangkai saudara sendiri, itulah buruknya orang-orang yang menggibah. Seseorang yang senang membicarakan keburukan orang lain dapat menghilangkan kepercayaan orang lain terhadapnya, dapat menghilangkan kedamaian antar sesama. Dan di akhirat orang yang senang menggibah adalah mereka yang bangkrut karena segala amal baiknya hilang karena gara-gara perbuatan gibahnya. Banyak hal yang membuat manusia menjadi rugi di dunia dan di akhirat. Oleh karena itu, condongkanlah diri kita untuk berperilaku baik. Jika manusia sudah dominan taat, maka maksiat tidak akan terasa nikmat. Jangan lupa mengaji dan mengkaji karena hidup ini adalah perlombaan. Berlomba dalam kebaikan agar selamat dunia dan akhirat. Ada kisah manusia yang bangkrut di akhirat. Kebangkrutan tidak hanya dialami manusia ketika masih hidup di dunia, tetapi juga akan dihadapi manusia saat mereka berada di akhirat.
Riwayat tentang kebangkrutan manusia di akhirat sudah dijelaskan oleh Nabi Muhammad SAW. Ketika Rasulullah sedang duduk bersantai bersama para sahabat, tiba-tiba beliau menyampaikan satu pertanyaan singkat pada mereka. Pertanyaan itu disampaikan dalam suasana kekeluargaan. Sahabat yang satu dengan yang lain nampak bergaul dengan akrab. Demikian juga dengan Nabi yang amat dicintainya. Nabi Muhammad bertanya pada mereka dalam hadis HR Muslim nomor 2581. Tahukah kalian siapakah yang mengalami bangkrut berat di antara kalian? Para sahabat menjawab pertanyaan Nabi, mereka adalah orang yang tidak memiliki suatu harta apapun. Para sahabat menjawab terhadap pertanyaan Nabi bahwa orang yang pailit atau bangkrut berat adalah mereka yang tidak memiliki apa-apa, bahkan mereka yang memiliki uang karena usahanya terus-menerus merugi. Nabi selanjutnya meluruskan pendapat bahwa bangkrut yang telah disebutkan oleh Nabi baru tergolong bangkrut biasa, bukan bangkrut berat. Nabi menjelaskan, orang yang menderita bangkrut berat dari umatku adalah orang yang dibangkitkan di hari kemudian dengan membanggakan amal ibadahnya yang banyak. Ia datang dengan membawa pahala sholatnya yang begitu besar, pahala puasa, pahala zakat, sedekah, amal, dan sebagainya. Tetapi kemudian datang pula menyertai orang itu orang yang dulu pernah dicaci maki, pernah dituduh berbuat jahat, orang yang hartanya pernah dimakan olehnya, orang yang pernah ditumpahkan darahnya. Semua mereka yang dianiaya orang tersebut dibagikan amal-amal kebaikannya, sehingga amal kebaikannya habis. Setelah amal kebaikannya habis, maka diambillah dosa dan kesalahan dari orang-orang yang pernah dianiaya, kemudian dilemparkan kepadanya, dicampakkanlah orang itu ke dalam neraka. Rombongan orang-orang yang pernah dianiaya menuntut segala perbuatan yang tercela, maka diambillah pahala orang itu untuk menutup kesalahan-kesalahan yang pernah dilakukannya dulu ketika hidup di dunia. Demikian banyaknya kesalahan dan dosa yang ia telah lakukan terhadap orang lain, zolim, aniaya, sehingga balasan pahalanya habis sama sekali. Setelah balasan pahala itu habis, masih banyak berdatangan orang-orang menuntut kepadanya. Akan tetapi karena kebaikan orang itu telah hilang, maka ia tidak dapat lagi menutupi kesalahan-kesalahannya. Nasib orang tersebut akan celaka karena dia bangkrut. Akhirnya semua dosa perbuatan buruk orang-orang yang telah dia zalimi ditimpakan kepada dia, pelaku yang zalim. Semakin terpuruk dan neraka azab yang akan dia terima. Hadis Nabi tersebut memperingatkan manusia agar terus melakukan koreksi diri, introspeksi diri, apakah sering melakukan kelalaian, zalim kepada orang lain. Nah, mudah mengoreksi kesalahan orang lain, tetapi saat mengoreksi kesalahan diri sendiri, dosa diri sendiri terasa berat. Manusia sering membanggakan demikian banyak ibadah, amal yang telah dilakukan tanpa sadar telah melakukan banyak dosa dan kesalahan. Mari kita saling introspeksi diri, memperbaiki diri. Manusia sering tidak menyadari bahwa apa yang telah dilakukan adalah menyakiti hati orang lain, menganiaya, menipu, dan menyulitkan kehidupan sesama manusia. Mudahkanlah urusan orang lain, maka Allah akan memudahkan urusanmu. Bila kau mempersulit urusan orang lain, maka Allah akan mempersulit urusanmu. Demikian sahabat, semoga Allah selalu menuntun jalan kita menuju kebaikan, kebenaran yang sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjauhi larangannya. Terima kasih sudah menonton sampai selesai. Semoga bermanfaat. Bertemu kembali pada video-video KIK yang akan datang. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, sampai bertemu kembali pada video KIK selanjutnya.